Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara kesalahan besar dan penyimpangan yang sangat mendasar di dalam akidah Islam adalah perlakuan terhadap para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang terjerumus di dalam dua kutub ekstrim. Yang pertama, orang-orang yang berlebihan di dalam menghormati dan memuliakan para wali. Menghormati dan memuliakan para wali, tetapi dengan cara yang berlebih-lebihan. Wali Allah artinya orang yang dicintai Allah, kekasih Allah. Wajib kita muliakan, wajib kita hormati, tetapi bukan dengan cara yang melampaui batas, bukan dengan cara yang berlebih-lebihan. Ada juga kutub ekstrim sebaliknya, memusuhi para wali Allah, merendahkan dan menghina serta memperolok-olok para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini jemaah sekalian, saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang dua kutub ini, insyaallah ta'ala pada lain kesempatan. Tetapi yang ingin kita bahas di sini pada kesempatan yang mulia ini adalah apa penyebab yang mengantarkan kepada penyimpangan tersebut. Maka di antara penyebabnya adalah karena ketidaktahuan siapa itu wali Allah. Ketidaktahuan siapa itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa orang yang pantas disebut sebagai wali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia telah menjelaskan kepada kita siapa sesungguhnya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Yunus pada ayat ke-62, 63 dan 64. Tiga rangkaian ayat yang menjelaskan kepada kita siapa wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat janji Allah tersebut. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, di dalam rangkaian surat Yunus ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dua perkara penting. Yang pertama, keutamaan wali Allah. Yang kedua, siapa itu wali Allah?
Di dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 4 keutamaan wali Allah. Siapa yang menjadi wali Allah, siapa yang menjadi kekasih Allah, maka Allah akan berikan kepadanya 4 keutamaan ini. Yang pertama, la khaufun alaihim. Mereka tidak merasa takut. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, seperti disebutkan Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya, yang dimaksud dengan tidak merasa takut adalah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan keamanan bagi mereka dari azab Allah, dan Allah menenteramkan hati mereka sehingga ketika menjelang wafat rasa takut terhadap azab Allah hilangkan, dan itu sebagai balasan terhadap rasa takut mereka semasa hidup. Semasa hidup mereka takut terhadap azab Allah, maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dengan menghilangkan rasa takut tersebut. Ini yang dimaksud mereka tidak merasa takut. Allah anugerahkan ketentraman. Artinya jemaah sekalian, selain wali Allah, menjelang wafatnya dia akan sangat takut. Orang pemberani bagaimanapun, orang yang kuat dan gagah perkasa bagaimanapun, ketika dia sudah berhadapan dengan malaikat maut, pasti dia akan gemetar ketakutan. Pasti. Ketika dia masih sehat, bisa saja dia sok mengatakan, saya nggak takut mati. Tunggu sampai dia berhadapan dengan malaikat maut. Malaikat maut dengan penampilan yang sangat ganas sekali akan menarik ruh orang-orang yang kafir kepada Allah. Sampai disebutkan dalam hadis, saking takutnya dia, ruhnya itu bercerai-berai, kemudian mencengkeram erat di jasadnya. Lalu malaikat menarik dengan cara paksa, seperti menarik sebuah besi yang bercabang-cabang, besi tajam yang bercabang-cabang dari kulit seekor kambing. Jadi tercabik-cabik kulitnya. Ya, karena saking takutnya menghadapi malaikat maut ketika itu. Belum lagi azab yang menunggunya yang lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat, lebih sakit dari dicabutnya nyawa dia oleh malaikat maut, yaitu azab kubur. Dan itu belum seberapa dibandingkan dengan azab di hari kebangkitan, di hari hisab. Dan itu belum seberapa dibandingkan dengan azab yang paling dahsyat, yaitu azab neraka. Pasti akan ketakutan. Orang pemberani bagaimanapun, orang yang kuat dan gagah perkasa akan ketakutan. Maka saat itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan keamanan dan ketentraman jiwa terhadap wali-walinya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Allah berikan kenyamanan dan ketentraman. Dia tidak merasa takut dengan azab kubur. Dia tidak merasa takut dengan azab neraka ketika dia dibangkitkan kelak. Karena dia sudah diberikan jaminan untuk masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anugerah yang kedua adalah mereka tidak bersedih hati. Ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini adalah mereka tidak bersedih dengan keluarga yang mereka tinggalkan, dengan harta benda yang mereka tinggalkan, dengan sahabat karib dan tetangga-tetangga dekat yang mereka cintai, yang mereka tinggalkan. Mereka tidak bersedih hati. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan kesedihan itu dari mereka, disebabkan Allah akan menjaga orang-orang yang dia cintai, sehingga dia tidak khawatir lagi, dia tidak sedih lagi dengan anak istrinya yang dia akan tinggalkan, karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga mereka. Dia tidak khawatir dengan harta bendanya yang telah dia usahakan susah payah. Allah akan menjaganya, akan dibagikan ke tangan yang sebenarnya. Ini anugerah yang kedua.
tidak ada kesedihan. Mungkin orang-orang yang masih hidup malah mereka yang bersedih dengan kepergiannya. Dia malah senang karena dia yakin Allah akan menjaga orang-orang yang dia cintai. Itu anugerah yang kedua. Kemudian anugerah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia. Para ulama ahli tafsir menyebutkan kabar gembira yang dimaksud di dalam ayat ini dengan dua makna, dan kedua-duanya berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu kabar gembira yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan langsung ayat ini. Kata beliau, itulah ar-ru'yatus salihah, mimpi yang baik yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Atau orang memimpikan yang baik untuk dia. Jadi dia sendiri yang bermimpi baik, atau orang melihatnya dalam mimpi dia dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh. Orang di sini maksudnya orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, melihat dia dalam kondisi baik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah orang-orang yang beriman senang kepadanya dan memujinya. Mereka tidak mencelanya, mereka tidak menjelek-jelekannya. Dikarenakan amal soleh yang dia kerjakan, maka mereka senang kepadanya dan mereka memujinya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang beribadah kemudian dipuji orang, kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Kabar gembira di dunia ini. Tetapi kalau orang beribadah untuk menginginkan pujian, maka itulah riya. Ibadahnya menjadi dosa besar. Bukan menjadi pahala, malah menjadi dosa besar. Yang dimaksud di sini adalah dia beribadah karena Allah, kemudian dia dapat pujian orang. Tetapi hati-hati juga. Jangan sampai dipuji orang kemudian besar kepala. Ini juga bahaya. Menghapuskan amal kita. Yaitu muncul sifat ujub. Ujub itu artinya bangga diri, kagum terhadap diri. Nah ini bahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi, muncul kesombongan, yaitu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Kemudian keutamaan yang keempat, kata Allah, dan juga bagi mereka kabar gembira di kehidupan akhirat, maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kenikmatan, dan ini adalah kenikmatan terbesar dalam hidup ini yang hanya Allah akan berikan kepada auliyaullahi, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jamaah sekalian, siapa sesungguhnya wali Allah? Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita siapa wali Allah itu yang akan diberikan 4 keutamaan tersebut, dengan maksud agar kita semuanya berusaha menjadi wali Allah. Oleh karena itu perlu kita pahami dengan baik, wali Allah itu bukan hanya sekelompok orang saja yang bisa menjadi wali Allah. Tidak terbatas pada orang tertentu. Karena Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk seluruh umat manusia. Maka Allah jelaskan kepada kita dalam ayat ini agar kita semuanya berusaha menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan monopoli segolongan orang tertentu saja, tidak. Setiap umat manusia dapat menjadi wali Allah kalau dia mengamalkan sifat wali Allah yang terdapat dalam ayat ini. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini ternyata untuk menjadi wali Allah sangat sederhana, namun tidak semudah yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah saja jemaah sekalian sifat wali Allah, beriman dan bertakwa. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Artinya jemaah sekalian, setiap orang yang beriman dan bertakwa, setiap muslim pada hakikatnya dia adalah wali Allah. Makanya terdapat banyak sekali ayat dan hadis larangan menyakiti seorang muslim, larangan menjelek-jelekkan seorang muslim, larangan menghina seorang muslim, apalagi memukul, menzolimi dan menumpahkan darah seorang muslim. Karena setiap muslim itu pada hakikatnya adalah wali Allah. Namun derajat kewalian seseorang dan yang lainnya itu berbeda-beda, tergantung derajat keimanan dan ketakwaan. Semakin seseorang beriman dan bertakwa, derajat kewaliannya di sisi Allah akan semakin tinggi. Itu saja perbedaannya. Jadi menurut syariat Islam, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, wali itu bukan hanya segelitir orang saja, bukan orang-orang tertentu saja yang pantas disebut wali. Bahkan setiap umat Islam adalah wali Allah, karena setiap umat Islam adalah orang yang beriman. Namun derajat perwalian mereka di sisi Allah berbeda-beda, sesuai dengan derajat atau tingkatan keimanan dan ketakwaan masing-masing. Makanya jemaah sekalian, para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah orang-orang yang imannya paling kuat, imannya yang paling tinggi, mereka disebut sebagai Sadatul Aulia, pemimpin para wali. Ya, pemimpin para wali adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi wali yang lebih tinggi daripada mereka. Iya. Jadi sederhana sekali untuk menjadi wali, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Ini yang harus kita kejar. Iman seperti apa yang Allah inginkan? Ketakwaan seperti apa yang Allah tetapkan? Maka secara ringkas, keimanan yang Allah inginkan adalah kita mengimani sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Andaikan mereka beriman, wahai Muhammad, seperti kamu dan para sahabatmu imani, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Demikian pula jemaah sekalian, orang yang beriman itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, tidak pula perbuatan kekufuran. Kenapa demikian? Karena kalau dia melakukan kesyirikan atau kekufuran, imannya menjadi batal, sehingga dia bukan wali Allah, karena dia bukan orang yang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Karena kalau dia campurkan dengan kesyirikan, imannya menjadi batal atau imannya menjadi hilang. Demikian pula orang yang beriman itu adalah yang mengimani seluruh yang Allah perintahkan untuk diimani, terutama rukun iman yang 6. Tapi nggak sebatas itu saja, semuanya yang Allah wajibkan untuk diimani. Adapun jamaah sekalian, yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah orang yang beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Senantiasa meneladani Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan oleh beliau dia kerjakan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Karena siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Siapa yang menentang Rasul, sama saja dia menentang Allah.
Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang menentangku dialah yang tidak mau masuk surga. Jamaah sekalian, wali Allah adalah orang yang Allah cintai dan Allah kasihi. Dan Allah telah tetapkan dalam Al-Quran, untuk mendapatkan kecintaan dan kasih sayang Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahul ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Ini jemaah sekalian, di antara syarat mutlak menjadi wali Allah. Karena tidak disebut orang yang bertakwa kecuali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jemaah sekalian, permasalahan yang sangat penting sekali dijelaskan para ulama, bahwa bukan syarat menjadi wali memiliki ilmu kanuragan. Sama sekali bukan syarat. Bahkan itu adalah sihir yang disebut dengan ilmu kanuragan, tenaga dalam, ilmu kebal, semuanya itu adalah sihir. Apakah orang yang memilikinya menyadari atau tidak, itu termasuk kategori sihir. Bahkan bukan syarat menjadi wali harus punya karomah. Karomah itu adalah hal yang luar biasa, yang melebihi kemampuan manusia biasa, Allah berikan kepada para walinya. Tetapi itu bukan syarat. Itu bukan syarat yang menentukan seseorang itu adalah wali Allah. Kalau dia punya karomah berarti dia wali. Kalau dia tidak punya karomah berarti dia bukan wali Allah. Atau kalau dia punya karomah, derajat kewaliannya lebih tinggi. Kalau yang tidak punya karomah, derajat kewaliannya lebih rendah. Tidak demikian jamaah sekalian. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Orang itu diberi karomah karena imannya lemah. Dikarenakan Allah sayang kepadanya, Allah ingin menguatkan imannya sehingga dia diberikan karomah, supaya imannya menjadi kuat. Makanya kata para ulama, kalau kita baca kisah-kisah sejarah, karomah di kalangan sahabat lebih sedikit dibandingkan karomah di kalangan tabi'in. Ini kalau kita baca sejarah karomah para wali, karomah di kalangan tabi'in itu lebih banyak terjadi. Seperti yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani, seorang dari generasi tabi'in. Beliau dibakar oleh nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu dari Yaman. Beliau dibakar, tetapi Allah berikan kepadanya karomah, kulitnya tidak terbakar sedikit pun, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja pada nabi itu disebut ayat atau mukjizat, tanda kenabian. Kalau pada orang biasa disebut karomah. Itu terjadi, terkenal kisah tersebut. Dan masih banyak, lebih banyak terjadi para tabi'in dibanding para sahabat. Kenapa jamaah sekalian? Para sahabat untuk menguatkan iman mereka, mereka cukup dengan melihat mukjizat, dan cukup dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Betapa tidak jemaah sekalian, betapa tidak kuat iman mereka. Yang mengajari mereka adalah Rasulullah SAW sendiri, sehingga mereka tidak terlalu perlu dengan karomah. Beda dengan tabi'in, mereka sudah tidak melihat langsung Rasulullah SAW dengan mukjizatnya, sehingga Allah berikan kepada mereka karomah untuk menguatkan iman mereka. Jadi bisa jadi karomah itu justru karena dia lemah iman, Allah kuatkan dengan karomah. Yang tidak diberikan karomah karena imannya sudah kuat.
Oleh karenanya jemaah sekalian, di antara hal penting yang perlu kita waspadai juga, apa perbedaan karomah dan sihir? Karena dua-duanya ini hal luar biasa, di luar kemampuan atau kewajaran manusia biasa. Maka begitu banyak orang yang tertipu karena tidak paham. Dia mengira orang yang menjadi wali itu harus punya karomah. Kemudian setiap orang yang menunjukkan kemampuan luar biasa, dia mengira karomah. Pada akhirnya dia disesatkan oleh orang tersebut. Karena orang itu mengklaim, saya wali Allah, saya punya karomah, saya punya kemampuan luar biasa. Kamu harus amalkan ini, kamu harus amalkan itu, kamu harus ikuti ajaran saya, karena saya wali Allah. Inilah salah satu penyebab kesesatan. Makanya perlu kita mengetahui perbedaan antara karomah dan sihir. Perbedaan yang pertama jemaah sekalian, karomah itu Allah berikan kepada wali Allah. Siapa wali Allah? Yang beriman dan bertakwa, yang selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat seseorang selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah berikan kepadanya kemampuan luar biasa, itu tanda sebagai karomahnya. Sedangkan sihir diberikan kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, karomah itu bukan sesuatu yang dipelajari. Setelah dipelajari sekian lama, dilatih sekian lama, kemudian mendapatkan karomah. Tidak ada dalam syariat Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah, pelajaran untuk mencari karomah. Yang ada adalah pelajaran untuk istiqamah. Dan bahkan kata para ulama, istiqamah itu adalah sebesar-besarnya karomah. Itu pada hakikatnya istiqamah, sebesar-besarnya karomah. Sedangkan sihir didapatkan dengan latihan tertentu atau mempelajari wirid-wirid tertentu, bacaan-bacaan tertentu, kemudian orang itu jadi bisa melakukan sihir. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, orang yang punya karomah tidak pernah mengaku-ngaku sebagai wali Allah. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah, maka itu adalah tanda-tanda penyihir, ingin menipu manusia. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena tidak seorang pun yang bisa memastikan dia adalah wali Allah. Itu ilmu gaib. Ilmu gaib di sisi Allah. Karena amal dan iman kita tidak ada yang bisa memastikan pasti diterima Allah sehingga saya wali Allah. Kalau dia mengaku saya wali Allah, seakan-akan dia tahu ilmu gaib. Kemudian perbedaan yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Karomah itu tidak dipergunakan untuk saling tantang menantang. Ya. Kalau ada yang menantang, saya punya karomah, ayo kita uji kesaktian karomah kita, maka itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Karomah itu tidak digunakan untuk saling menantang. Kemudian perbedaan yang berikutnya, karomah itu tidak terjadi kapan diinginkan oleh orang yang melakukannya. Kapan saja dia inginkan terjadi, kapan saja dia inginkan terjadi. Kalau selalu terjadi kapan saja dia inginkan, itu adalah tanda-tanda sihir. Kenapa karomah tidak terjadi kapan kita inginkan jamaah sekalian? Karena itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah, dan Allah tidak tunduk pada kehendak kita. Setiap kita berkehendak, Allah berikan. Setiap kita berkehendak, Allah berikan. Gak mungkin itu terjadi. Iya. Tapi kalau sihir, setiap dia mendekatkan diri kepada syaitan, syaitan berikan. Setiap dia melakukan kekafiran, setan berikan. Demikian seterusnya. Iya. Jemaah sekalian, inilah beberapa perbedaan antara karomah dan sihir, agar kita tidak tertipu dengan tukang sihir atau dukun yang mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kondisi daripada apa yang dijelaskan tadi itu memang banyak terjadi di masyarakat kita, dan bahkan itu diyakini bahwa wali itu memang seperti itu, apa yang diinginkan saat itu terjadi. Saya pun juga kadang-kadang ada ikut pengajian dan ustadznya pun juga berbicara seperti itu. Artinya ia memberikan gambaran bahwa pernah misalnya terjadi banjir, kemudian datang si orang alim ini hanya tinggal tasbihnya dilempar gitu aja, banjir bisa berhenti itu. Nah, ini bagaimana? Ya, bagi saya sebetulnya waktu itu ya tetap menyatakan bahwa hal-hal yang demikian itu hal yang perlu dipertanyakan. Nah, namun bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakat? Karena itu kan mereka lihat kenyataannya seperti itu. Pun juga terbakar. Baik. Bakar besar itu kan mati, ya. Dia punya padam ya, apinya gitu. Coba bagaimana itu caranya kita meyakinkan bahwa itu sihir? Baik, ya. Sebetulnya jemaah sekalian, mudah saja. Seperti dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau yang maknanya, kalau kamu lihat orang bisa terbang di udara, ya, atau bisa berjalan di atas air, jangan kamu benarkan amalannya atau benarkan dirinya sebagai seorang wali sampai kamu lihat amalannya apakah mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak. Itu saja kunci utama. Lihat amalan kesehariannya. Kalau dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah tanda-tanda bahwa dia diberikan karomah. Ya. Kalau dia kesehariannya melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW, bahkan kesyirikan, maka itu adalah tanda besar dia adalah seorang penyihir. Ya. Dia adalah seorang penyihir. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyihir bisa melakukan hal-hal yang aneh seperti itu. Ya. Jangankan itu. Kelak Dajjal dengan kemampuan sihirnya luar biasa dahsyat di akhir zaman. Banyak manusia kemudian yang tadinya beriman menjadi kafir. Ya. Setiap daerah yang dia datangi yang beriman kepadanya, maka daerah itu akan menjadi hijau, subur, makmur. Itu luar biasa dahsyat sihirnya. Setiap daerah yang menentangnya, yang kafir kepadanya, tidak mau beriman kepadanya, yang tadinya subur menjadi kering kerontang. Ya. Jadi bisa saja itu terjadi. Bisa saja itu terjadi. Maka itu tidak sedikit pun menunjukkan kebenaran amalan yang dia kerjakan. Maka mudah saja, intinya satu, lihat amalannya mengikuti ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Itu kunci utama. Karena itulah yang dimaksud dengan iman dan amal soleh, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Dijelaskan bahwa salat atau siapakah yang termasuk bagi Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan di sini dijelaskan orang yang bertakwa itu orang yang beramal dengan ikhlas sesuai dengan perintah Rasulullah. Di sini perintah Rasulullah itu banyak sekali. Tetapi ada riwayat dalam hadis mengatakan bahwa ada seorang badui yang dikatakan ringkasnya begini. Rasulullah mengatakan 3 kali bahwa ada akan datang seorang penghuni surga melalui ini dan seterusnya. Padahal orang itu setelah didatangi oleh sahabat dengan suatu alasan, ternyata orang itu biasa saja, tidak melakukan suatu amalan yang lebih seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, yang menyebabkan tamu tadi merasa kecewa. Masa seperti ini menjadi tulisan? Setelah diselidiki, bukan diselidiki tapi
Orang tersebut mengatakan bahwa dia hanya berdoa sebelum tidur kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menzalimi diriku, dan aku tidak pernah merasa hasad terhadap mereka. Apa benar upaya tersebut dan bagaimana? Apakah dia juga termasuk seorang wanita? Demikian. Baik. Ya. Yang pertama, dari segi sanad hadis, ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Sebagian ulama melemahkan. Tetapi andai hadis itu sahih, itu tidak sedikit pun menafikan dia punya amalan-amalan yang lain. Ya, bahkan dikatakan dia melakukan amalan yang biasa, berarti sudah biasa dilakukan para sahabat maksudnya. Ya, para sahabat sholat, dia juga sholat. Para sahabat berpuasa, dia juga puasa. Para sahabat bersedekah, dia juga bersedekah. Hanya dia punya keistimewaan tersendiri. Ya. Jadi hadis tersebut tidak sedikit pun menafikan dia punya amalan-amalan yang lain. Bahkan orang tersebut hidup di masa Rasulullah SAW termasuk generasi terbaik, ya kan? Termasuk sahabat. Dan Allah telah menjanjikan kepada para sahabat secara umum, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannat. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga-surga. Iya. Jadi orang tersebut termasuk dari generasi sahabat yang dia beramal seperti para sahabat yang lain, hanya saja dia punya keistimewaan tersendiri. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, dia tidak punya rasa dengki kepada orang lain. Dia berusaha menghilangkan rasa dengki dari orang lain. Ya. Ada juga sahabat-sahabat lain yang terkenal memiliki ibadah yang istimewa. Ya. Seperti Utsman bin Affan. Beliau memiliki ibadah yang istimewa dengan sedekahnya. Karena beliau banyak harta, beliau bersedekah. Ada juga sahabat yang terkenal dengan banyak sholat, seperti Abdullah bin Zubair. Ada juga yang banyak berpuasa, seperti Abdullah bin Amr bin As. Ada juga yang memiliki semua keistimewaan tersebut, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi hadis tersebut tidak sedikit pun menafikan sahabat itu punya amalan-amalan yang lain. Hanya saja dia punya amalan yang istimewa yang membedakan dengan keumuman orang, kebanyakan orang. Iya, barangkali demikian. Wallahu alam. Sudah masuk waktu Isya, Pak. Mungkin lain kali kita lanjutkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.